Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita harus tahu apa sih ukuran pembangunan itu. Jadi, ukuran pembangunan adalah indikator atau alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau daerah telah berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran ini membantu membandingkan tingkat kemajuan antar wilayah atau negara. Jadi, apa saja sih indikator ukuran pembangunan itu? Nah, yang pertama ada kekayaan rata-rata, yang kedua pemerataan, yang ketiga kualitas hidup, yang keempat kerusakan lingkungan, yang kelima keadilan sosial. Kita masuk yang pertama, kekayaan rata-rata. Kekayaan rata-rata biasanya diukur melalui PDB, produk domestik bruto per kapita, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Ini memberikan gambaran seberapa besar kemampuan ekonomi rata-rata individu. Namun, PDB per kapita tidak mencerminkan kesejahteraan sebenarnya karena tidak menghitung distribusi pendapatan, tidak mempertimbangkan sektor informal atau yang sering besar di negara berkembang, tidak menunjukkan kualitas hidup, misalnya apakah digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Contohnya, negara A memiliki PDB per kapita tinggi karena ada industri minyak besar, tetapi hanya sedikit orang yang menikmati hasilnya. Yang kedua ada pemerataan. Pemerataan dilihat dari seberapa adil distribusi kekayaan atau pendapatan. Kekayaan gini adalah alat utama yang digunakan dengan nilai antara 0 atau pemerataan sempurna sampai 1 atau ketimpangan sosial. Pembangunan yang berkualitas harus merata karena ketimpangan tinggi menimbulkan konflik sosial. Yang kedua, pembangunan ekonomi bisa melambat karena banyak potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan. Contohnya, negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi angka gini besar menunjukkan pembangunan tidak dinikmati secara luas. Yang ketiga ada kualitas kehidupan. Ukuran ini lebih menyeluruh dibanding kekayaan rata-rata. Digunakan indeks pembangunan manusia dari UNDP yang mencakup kesehatan, pendidikan, pendapatan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan produktif. Contohnya, dua negara bisa punya PDB per kapita yang sama, tapi negara dengan IPM lebih tinggi lebih berhasil dalam pembangunan manusia. Yang keempat ada kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Diukur dengan seberapa besar sumber daya alam yang digunakan. Indikator kerusakan lingkungan mengukur upaya negara menjaga udara bersih, air, keanekaragaman hayati. Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan longsor, krisis pangan dan air, gangguan kesehatan masyarakat. Contohnya, negara yang mengejar industrialisasi cepat tanpa regulasi lingkungan akan menghadapi kerusakan ekologis jangka panjang. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap individu punya hak dan kesempatan yang setara dalam pembangunan, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, kesetaraan gender, dan penghargaan terhadap hak kelompok minoritas. Indikator bisa dilihat dari indeks inklusi sosial, tingkat diskriminasi atau marginalisasi, promosi layanan dasar yang diterima oleh kelompok rentan. Tingkat keadilan sosial pembangunan bisa menyebabkan ketimpangan antar wilayah atau antar golongan dan ketidakstabilan sosial politik. Contohnya, jika hanya daerah perkotaan yang mendapatkan akses sekolah bagus dan layanan kesehatan, pembangunan sosial belum adil secara sosial. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan tentang ukuran pembangunan dengan beberapa indikator-indikatornya.